يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. صدق الله العظيم. Al-Mukarram wa Al-Mukarramun, wafatnya Al-Ustaz Al-Hajj Muhsin Talib yang genapnya 40 hari ini kita berada di tempat duka yang telah dialami oleh keluarga yang ditinggal pergi almarhum. Kita juga membayangkan suatu saat akan seperti ini pula. Coba antum semua membeberkan siapa yang sesungguhnya yang paling cerdas di antara kita yang hadir pada hari ini. Di antara sahabat yang hadir tak satu pun menjawabnya. Kemudian oleh Umar menyatakan bahwa Allah dan Rasulnya yang lebih mafhum, yang lebih memahami hakikat pertanyaan tersebut. Kemudian sang Rasul menjawab, yang paling cerdas adalah kita yang hadir ini, di antaranya yang menjadikan kematian menjadi sahabat hidupnya. Itulah yang paling cerdas. Kenapa demikian? Karena ketika ia jadikan kematian menjadi sahabat hidupnya, maka tak satu pun terlewatkan waktu dari detik ke menit, menit ke jam dan seterusnya, hari dan bulan, zikrul maut itu menjadi bagian yang mendorong baginya untuk tetap istiqomah dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat kenapa Rasul menegaskan yang paling cerdas adalah mereka orang-orang yang begitu sangat bersahabat dengan al-maut atau kematian. Hadirin dan hadirat, malam takziah pada hari yang ke-40 atas wafatnya almarhum Ustazuna Al-Hajj Muhsin Talib, yang kita hadir pada malam ini di tenda duka yang berbahagia, bahwa kita akan seperti ini pula, seperti di mukadimah kami sampaikan. Satu saat seperti ini, di tenda seperti ini, kita akan dihadiri oleh saudara, tetangga, teman kita, qarib kita, keluarga, kenalan, semua pasti akan menghadirkan kita menghadiri tempat seperti ini. Untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala minta kepada kita menjadi taujihat bagi kita untuk mengokohkan ruhiyah kita. Seperti ayat yang tadi kami baca, Allah tanyakan, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang jadikan kematian itu menjadi sahabat hidup, yang yakin bahwa sebentar saja Allah akan ambil titipan ar-ruh yang ada dalam jasad kita. Yang iman
yang mengimani hal itu, itulah mereka orang-orang yang cerdas. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Allah tanya kepada kita, maukah aku tunjukkan sebuah perniagaan yang dengan perniagaan itu mereka akan terbebas dari siksaan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, mahwal perniagaan yang disebut oleh Allah tersebut, hiya tu'minuna billah. Ya, jemaah dirahmati Allah. Pertama adalah semakin mantapnya ia kepada Allah, Allah wali, maka tempat dia setiap saatnya meminta kepadanya, ya Rabb, usiaku hari ini sudah seperti ini ya Allah. Kondisi fisik sudah mulai menurun, tidak seperti dulu kala menjadi hebat, menjadi kokoh, menjadi kuat, menjadi tangguh, menjadi segala. Hari ini berbeda. Harus rasakan itu. Dulu rambut saya masih hitam, ternyata sudah putih semuanya. Minta maaf Pak Yai. Iya, iya, iya. Apalagi kopiah putih. Iya. Dulu kalau naik motor setiap hari dalam seminggu jalan jauh berapapun bisa, hari ini sudah tidak bisa kuat jalan. Ya. Apa artinya? Bahwa Allah sudah memberikan, ambil tanda itu, bahwa ente sudah tidak lagi kuat seperti dulu kala. Maka apa yang ente siapkan? Al-amal. Yang menjadi sahabat kita ketika Allah ngambil ruh kita, yakini itu pasti, sehingga ente tidak boleh lagi menceritakan tentang kehebatan, kebolehan, kecerdasan, segala ketangguhan yang ente miliki. Tidak akan mungkin itu menjadi pembelaan itu. Hadirin dirahmati Allah, tu'minuna billah. Makin mantapkan ketergantungan kita kepada Sang Rabb. Dia yang beri kita makan, dia yang beri kita pakai, dia memberikan posisi, dia memberikan kita segala. Maka yakin, ya Allah, ini semua nikmat-nikmat yang kau berikan kepada kami, ternyata hamba hitung-hitung dengan ibadah yang hamba lakukan, jika dibanding tak sebanding ya Rabb. Itu yang membuat kita semakin kecil. Apapun yang melekat pada diri kita tiada guna. Ini jemaah dirahmati Allah. Kalau sudah demikian, apa yang kita menjadi banggakan? Amal soleh kita yang menjadi teman hidup kita ketika akan berada di liang kubur. Tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh untuk apa? Meninggikan agama Allah. Saya ketika jamaah dirahmati Allah, saya terngiang atas, kalau berbicara teman akrab, mungkin di antara kita saya mungkin lebih cukup lama dengan beliau. Tidur pun bersama, dalam setiap event apapun bersama. Bahkan kami dalam aktivitas mabit malam bina iman juga menjadi bersamanya kami selama. Dan segala curahan hati ketika saya jadi anak itu, saya itu merasakan bahwa beliau itu masih ada kan itu. Malam-malam kadang saya bangun, kemudian sepertinya Ustaz Muhsin datang dengan saya. Ini hadir sekarang, saya terbuka menyampaikan hal itu. Begitu sangat dekatnya sehingga terbayang hal itu, sehingga terkait dengan waktu jahiduna, untuk bersungguh-sungguhnya kita untuk bagaimana menggerakkan aktivitas dakwah sebagai wujud untuk meninggikan agama Allah. Siang dan malam terus diskusi, ya Rabb, ya Allah, berikan kami kesempatan usia di sisa ini untuk menciptakan apa yang bisa memberi penyegaran dan penyadaran, segar dan sadar. Ini hadirin sekalian dirahmati Allah. Sehingga ketika itu berbicara, kita boleh seperti ini, bagaimana anak-anak kita. Ketika itu kemudian saya melihat begitu wafatnya almarhum
Kemudian Ananda Ihsan ketika khutbah di Kelapa Lima, saya nangis ketika pulang Jumat. Saya buka itu, kemudian saya Masya Allah, saya nangis benar. Ya Allah, Allah menjawab itu ya Allah, Allah mengijabah itu ya Allah. Kami tidak bayangkan ketika itu, tidak pernah, tapi begitu sangat luar biasa. Allah membesarkan jiwanya karena Allah mengilhamkan segala itu kepada putranya. Hadirin rahmatullah. Makanya perjuangan kita tidak hanya terus sampai mati pun, ketika kita memang Allah panggil di akhir itu pun mengingatlah dan berdoa kan itu. Semoga Allah mengilhamkan kepada anak-anak kita, karena bukan kita yang menentukan, kita hanya berikhtiar dan berusaha. Hadirin jemaah takziah yang dirahmati Allah, wa tujahiduna fi sabilillah. Bersungguh-sungguh pertama adalah terhadap diri dan keluarga. Untuk apa? Memberikan pemahaman tentang keislaman sehingga mereka menjadi orang-orang yang ketika kita tidak ada, kita tinggalkan dalam keadaan dhaifah, lemah. Allah ingatkan kepada kita, hadirin sekalian rahmatullah, apapun label yang hari ini kita miliki, kayakah, cerdaskah, kedudukankah, pangkatkah, segala tentunya Allah tidak tanya itu. Apa yang engkau tinggalkan? Harta yang paling mulia adalah anak. Saham terbesar ketika ketiadaan kita adalah anak. Hadirin sekalian rahmati Allah. Sehingga Allah ingatkan kepada kita dalam surat yang keempat ayat ke-9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah hadirin sekalian kita khawatir ketika kedua mata kita tertutup karena nyawa telah diambil dan kembali oleh Allah. Kita pergi kemudian meninggalkan mereka dalam keadaan dhaifah. Itu yang kita khawatir masih saat ini kita. Maka kejuangan kita, usaha kita, ijtihad kita untuk bagaimana caranya anak-anak kita menjadi buah hati yang nantinya akan berubah. Hari ini kita lihat kok ragu, ya Allah anak saya nanti seperti apa? Doa, malam-malamnya doa, bangun dan berdoa kepada Allah. Jangan kita menganggap ketika kita tinggalkan mereka dengan segala fasilitas yang hebat, ternyata itu tidak membuat dan membuahkan keselamatan kita di alam barzakh. Hadirin sekalian dirahmati Allah. Sehingga Allah ingatkan kepada kita itu. Jangan sampai wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Jangan sampai ketika kita meninggalkan itu, dan hendaklah kalian memperhatikan, khawatir ketika kalian akan dipanggil oleh Allah, kalian meninggalkan mereka. Siapa itu? Dzurriyyah, anak dan turunan kita dalam keadaan dhaifah. Ini hadirin sekalian rahmati Allah. Maka memohonlah kan itu. Tidak ada yang kita tinggalkan mereka harta, bukan salah, boleh, tapi mantapkan mereka bagaimana hubungannya mereka dengan sang Rabbnya. Maka harta yang kita tinggalkan menjadi fungsi manfaat untuk mereka lakukan untuk semakin meninggikan Allah, bukan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih utama, lebih baik jika kalian memahaminya, mengetahuinya, hakikat dari apa pesan Allah. Maukah kamu kutunjukkan sebuah perniagaan yang dengannya kalian akan diselamatkan gitu, dari azab Allah. Tu'minuna billah wal yawmil akhir wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bisa memanfaatkan apa saja, apa harta yang ada atau diri mereka sekalipun, mereka berjuang untuk fi sabilillah. Itulah lebih mulia daripada kehidupan yang dienak-enakkan kepada mereka tapi jauh mereka dari Allah, sengsara kita di yaumil qiyamah.
Ini hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedikit sekelumit ayat yang saya sampaikan, 2 ayat di surat As-Saff ini menggugah kita untuk mempersiapkan bekalan kita dari kehadiran kita di malam takziah yang ke-40 ini. Semoga menggugah kita terus majelis-majelis ilmu dihidupkan. Ya, tidak hanya kita kadang minta maaf, ya, minta maaf sekali lagi. Kita boleh berorasi, berceramah di mana-mana, tapi lupa kita bagaimana yang di belakang kita dan di rumah kita. Minta maaf. Maka mulai hari ini, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri dan keluarga kita dari sisaan api neraka. Itu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima khair kepada Al-Mukarram Ustaz Sanu Bajuri PDI, hadirin majelis tajiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana bisa kita kutip, yaitu beliau menyampaikan surat As-Saff ayat 10, hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bagaimana bagi orang-orang yang beriman, perdagangan yang paling baik adalah perdagangan iman, dan insyaallah menjadi keberkahan dan keuntungan yang berlipat gandakan, dan kita akan selamatkan dari siksaan api neraka. Hadirin majelis tajian dari Allah Subhanahu wa taala, berikut kita beranjak ke acara yang ketiga, yang mana sambutan akan dibawakan oleh Bapak Haji Anwar Pogeno SH. Kepada beliau kami waktu dan tempat kami persilakan. Wabarakatuh. Provinsi NTT dan Wakil Ketua serta Sekretariat Masjid Kota Kupang, organisasi yang dimana almarhum Ustadz Haji Muhsin Talib memimpinnya dan ikut membesarkan serta mengembangkannya. Ketua Kerukunan Keluarga Muslim ND di Kupang, Mutmainah, Pak Haji Ali Muhammad. Dari Al-Iksan juga, Kerukunan Keluarga Besar Kabupaten ND di Kupang, IKEF, Nurul Iman, Bobo Kupang, dan seluruh takmir masjid. Singkatnya, kerabat keluarga, andai tolan, tetangga, serta majelis takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik almarhum, kisah dari keluarga almarhum, saya membacakan ada 4 poin yang menjadi pesan atau tulisan almarhum. Pertama, amal paling mulia adalah ibadah. Kegiatan paling hebat adalah dakwah. Kerja paling berharga adalah tarbiyah, dalam semangat keteguhan di jalan Allah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan pernah berhenti mengingatkan sesama anak bangsa agar jangan berbuat merugikan sesama dan merugikan bangsa. Bangsa kita adalah tanggung jawab kita semua. Hebatlah bangsaku, hebatlah negeriku. Yang ketiga, mencintai negeri setulus hati dengan mengedepankan kejujuran dan kejernihan hati nurani. Mengasihi sesama adalah perintah agama. Yang keempat, kebaikan dilakukan dengan ikhlas akan mendapat balasan kebaikan pula pada saatnya, karena Al-Quran telah menegaskannya. Itu ada dalam buku yang dibagikan oleh keluarga. Bapak Ibu sekalian, tentu tadi setelah panjang lebar Ustadz Sanu Bajuri, Sohib Karib almarhum telah menyampaikan tausiah yang intinya peringatan bagi kita bahwa adalah yang paling berharga adalah pesan akan kematian. Karena itu kami keluarga sangat berharap selama almarhum hidup, hidupnya diabdikan di dunia pendidikan, pengajaran, dan juga dakwah. Karena itu mohon ini diteruskan. Dan saya masih ingat ketika beliau pulang dari Penang, Malaysia, memeriksakan kesehatannya, paru-parunya, saya bersilaturahmi di sini, dan sempat ada pesan yang beliau bilang, Pak Anwar, Dewan Masjid ini kita harapkan menjadi ujung tombak dakwah dan kemajuan umat Islam. Karena itu kita terus mengikuti bahwa Dewan Masjid Kota Kupang khususnya selama beliau pimpin begitu aktif organisasinya. Pertemuan rutin bulanan terus dilakukan, silaturahmi, dan menghasilkan keputusan-keputusan yang baik
untuk umat dan daerah ini. Pesan beliau, memakmurkan masjid adalah inti dakwah dan muamalah. Dan pesan beliau juga yang juga sering saya sampaikan adalah agar titipan amal infak kaum muslimin dan muslimat di masjid-masjid itu hendaknya dibelanjakan untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Jangan membangga-banggakan saldo yang ratusan juta rupiah, sementara masih banyak fakir miskin, lembaga-lembaga pendidikan Islam, dan saudara-saudara kita yang masih hidup kekurangan. Karena itu, kepada seluruh pengurus Dewan Masjid khususnya yang hadir malam ini, amanat beliau harus kita lanjutkan dan kita wujud nyatakan. Apabila masjid-masjid kita telah selesai pembangunan secara fisik, menara dan lain-lain, tempat duduk, bangunan sekolah, apabila ada dana titipan umat, maka perhatikanlah masjid, musala, lembaga pendidikan Islam, lain-lain, perekonomian umat di sekitar kita, agar itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama umat Islam, dan itu mulai dari masjid. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian dapat saya sampaikan, dan atas nama keluarga duka Ibu Nur Hasanah Rauf, anak dan cucu serta kerabat keluarga terkait, dari lubuk hati yang paling dalam kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, terutama rekan-rekan seperjuangan almarhum, kepada para alim, para ulama, para imam, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, kerabat keluarga Ende Flores dan keluarga Floba Morata, para tetangga semua, atas dukungan moral, atas doa sejak beliau sakit pertama kalinya sampai sakit-sakit selanjutnya, kemudian beliau menghembuskan nafas terakhir. Atas semua perhatian, dukungan, sekali lagi atas nama semua kerabat keluarga saya mengucapkan terima kasih. Kami tidak mampu membalasnya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Atas nama keluarga duka juga kami menyampaikan permohonan maaf atas semua kehilafan, kekeliruan, kekurangan, dan kesalahan almarhum dan keluarga besar ini, terutama kepada Bapak Ketua Yayasan dan seluruh Takmir Masjid Nurul Iman selama hidupnya. Mohon dengan ikhlas kami mohon maaf dan juga mohon dimaafkan, dan kami titip ananda kami Muhammad Iksan agar menjadi penerus beliau di bidang dakwah dan pada waktunya menjadi pemimpin umat dan masyarakat daerah ini. Amin. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi Ustadz Sanu Bajuri, sohib seperjuangan beliau, kami menyampaikan ucapan terima kasih atas tausiah pada malam ke-40 malam ini, dan Ustadz-Ustadz serta seluruh kita yang selalu hadir di rumah duka ini. Dan harapan kami, ini bukan malam terakhir. Apabila keluarga besar ini, kemudian Ibu Hasanah dan anak-anaknya mengundang kita, ataupun tidak diundang, kita tetap silaturahmi tetap terjaga. Kita seolah-olah atau menganggap bahwa Ustadz almarhum Haji Muhsin Talib itu masih ada. Saya kira itu dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasih kepada Bapak Haji Anwar Pogeno Esa yang telah memberikan ungkapan hati keluarga, banyak pesan spiritual yang disampaikan oleh almarhum yang tersurat maupun yang tersirat. Semoga kita dapat melanjutkan perjuangan beliau di masa-masa yang akan datang. Hadirin majelis takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah di penghujung acara. Yang berikut adalah Rama dan Tama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Sebagai manusia yang hilaf, ada baiknya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas segala kekurangan, mohon maaf. Jazakallahu khairan jasa, wabillahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.